Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara dan keluarga yang berada di rumah masing-masing, juga jemaat yang ada di gereja. Marilah kita beribadah. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GBIB yang telah menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat dan jauh. 1 Juli 2021, kita bersyukur HUT ke-40, Yayasan Pendidikan GBIB, dan HUT ke-19, Yayasan Kesehatan GBIB, hari ini, tanggal 4 Juli 2021. Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pemberita firman saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Peggy Rade Riri Mase. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20 menyatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita
hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita, kami beri kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kiranya Allah membangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk datang menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Urapilah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar mulai dari awal ibadah dan pada saat ini ketika kami membaca Alkitab dan merenungkan sampai pada akhirnya, kami boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh, hati yang tertuju kepada Tuhan, dan kami pulang dengan menerima berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah kami yang telah siap sedia untuk menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 yang mengatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya orang Kristen pasti tahu tentang perumpamaan ini. Karena perumpamaan ini sangat terkenal dan sangat dikenal. Banyak pengkhotbah mengkhotbahkan tentang perumpamaan ini. Dan juga karena dalam menyampaikan pengajarannya dengan bentuk perumpamaan, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan-perumpamaan yang ada di sekitar kehidupan orang-orang pada saat itu dan memakainya sehingga mudah dimengerti dan dipahami, tidak saja oleh orang-orang pada zaman Yesus, bahkan sampai kepada kita hari ini pun kita mudah mengerti dan kita mudah memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudari-saudara, kita tahu bahwa garam berfungsi untuk memberi rasa asin. Kalau pada masakan ketika ditambahkan garam, maka makanan itu tidak akan terasa hambar, tetapi akan terasa lebih lezat ketika ada rasa asin lewat garam yang dicampurkan di dalam makanan. Dalam kehidupan bangsa Israel perjanjian lama, garam juga dipakai dalam upacara keagamaan. Ketika para imam mempersembahkan korban, maka garam itu ditaburkan, dibubuhkan di atas korban yang dipersembahkan kepada Allah. Dan garam juga dipakai untuk mengawetkan makanan. Dan sebenarnya masih ada lagi. Dengan apa yang saya uraikan tadi, saya mau katakan bahwa garam itu punya manfaat yang sangat banyak. Manfaatnya yang baik untuk manusia. Nah, inilah Ibu Bapak, saudari-saudara, yang diinginkan oleh Tuhan untuk dilakukan atau dikerjakan oleh pengikut-pengikut Tuhan, yaitu agar orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, harus menjadikan hidupnya itu bermanfaat bagi masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan dirinya. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua yang dipakai oleh Tuhan adalah tentang terang. Terang itu sangat dibutuhkan. Saya tidak dapat membayangkan apabila bumi ini dikuasai oleh kegelapan, apa yang akan terjadi? Pertama yang saya pikirkan adalah bahwa pasti pohon-pohon akan mati. Karena pohon-pohon itu membutuhkan sinar matahari, membutuhkan terang itu untuk mengelola makanan. Dan pastinya manusia juga tidak dapat hidup jika tidak ada terang. Terang juga dipakai untuk memandu kapal yang berlayar. Ya, kalau kita melihat bahwa kapal itu berlayar, lalu dia di tengah gelombang, lalu dia mau mencari daratan, dia tidak bisa melihat kalau ada cahaya, ada terang, yang biasanya terang itu ditaruh di mercusuar,
maka kapal itu akan mengetahui, oh di sana ada daratan, dan dia akan pergi ke sana untuk bersandar. Sekali lagi, lewat dua perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengajarkan pengikut-pengikutnya agar kita ini, pengikut-pengikutnya, itu menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna bagi sesama dan seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup bermanfaat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini tidak hanya bermanfaat untuk sekelompok orang saja. Misalkan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, hidup kita hanya bermanfaat untuk kelompok kita saja, untuk orang-orang Kristen saja. Tuhan tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Atau kita hanya bermanfaat untuk orang-orang yang satu suku saja dengan kita, atau orang-orang yang satu gereja saja dengan kita. Lalu kalau di luar itu kita tidak mau tahu, kita tidak mau peduli, kita tidak mau urusan dengan mereka. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Ketika Tuhan bilang garam, Tuhan tidak bilang garam harus bermanfaat pada makanan atau garam harus bermanfaat pada pengawet. Tapi Tuhan katakan garam yang banyak sekali manfaatnya, bisa dipakai di dalam segala macam. Yang seperti tadi saya sudah katakan, sebagai pengawet, sebagai pemberi rasa sedap, bahkan dalam korban persembahan bagi Tuhan pun garam itu dipakai. Artinya bahwa kepada siapa saja hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan itu harus berguna, harus bermanfaat. Hidup yang bermanfaat berarti kita juga mau keluar dari diri kita. Kalau kita mau bermanfaat bagi orang lain, maka kita tidak bisa berorientasi hanya pada diri kita. Tetapi kita harus keluar dari diri kita, lalu kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, dan kita melihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat bagi orang lain. Saya ingat cerita Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan sekarang ini. Dia katakan awal dia merintis Gojek itu hanya karena dia, pertama memang karena kebutuhannya. Lalu kedua juga dia melihat bahwa ada tukang-tukang ojek begitu banyak duduk nongkrong di perempatan-perempatan jalan. Tapi orang yang membutuhkan ojek susah sekali untuk mencari tukang ojek pada saat diperlukan. Nah, dari hal itu, dari kepeduliannya terhadap persoalan itu, lalu muncullah idenya untuk menghubungkan antara tukang ojek dengan customer atau pengguna ojek. Dia mulai berpikir, dulu belum ada internet semasif hari ini. Jadi masih pakai SMS, ya karena waktu itu masih HP jadul. Ya pakai SMS dikirim, tukang ojek itu datang jemput. Jadi tukang ojek bisa tetap nongkrong di pangkalan, sedangkan penumpang yang membutuhkan ojek bisa memanggil dengan tidak harus jalan ke pangkalan ojek. Lalu kemudian berkembang teknologi, akhirnya muncullah Gojek. Itu karena apa? Lahir dari kepedulian, kepekaan, melihat situasi dan ingin memberi sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, motivasi diri dan merubah pola pikir supaya kita bermanfaat bagi sesama, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi manusia-manusia yang berguna. Oleh karena itu kita harus membangun di dalam diri kita,
membentuk motivasi diri kita bahwa kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hidup yang bermanfaat bagi sesama itu tidak akan pernah mendatangkan kerugian bagi diri kita. Hidup yang bermanfaat bagi sesama akan membuat kita dihormati, akan membuat kita dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Kita bangun kesadaran yang penuh, kita yakinkan diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, agar kita memantapkan diri kita bahwa kita siap sedia, kita mau, kita ingin supaya hidup yang Tuhan berikan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kita singkirkan jauh-jauh, kita tolak jauh-jauh dari dalam pikiran kita, dari dalam hati kita, hidup yang tidak berguna, hidup yang merasa tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu yang kita singkirkan. Itu yang kita minta Tuhan jauhkan dari diri kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi hikmat dan Roh Kudus. Sehingga kita bisa menemukan di mana kita hadir, apa yang harus kita lakukan kita tahu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berguna. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersaat teduh sejenak, menghayati firman dan sekaligus kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Ibu bapak, saudari-saudara, saya akan membacakan penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan lagi minum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita dengarkan penjelasan tentang perjamuan. Sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ibu bapak, sebelum kita menghayati perjamuan kudus,
Mari kita naikkan doa syukur agung secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada seluruh makhluk. Doa ini kami naikkan pada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekat hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Perjamuan kudus kita telah selesai. Mari kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk menghayati ibadah yang mana di dalamnya dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Biarlah dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus, kami boleh menghayati perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kami nikmati di rumah kami masing-masing,
entah roti, entah makanan lainnya, entah anggur, entah minuman lainnya, yang kami hayati dengan iman kami yang tertuju kepada Kristus. Semuanya menjadi berkat di dalam hidup kami, memberikan keselamatan bagi kami, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, sehingga dalam menjalani kehidupan kami ke depan yang banyak tantangan dan pergumulan, kami tidak menjadi lemah di dalam iman, kami tidak menjadi lemah di dalam semangat, kami tidak menjadi lemah di dalam pengharapan, karena kami percaya tubuh dan darah Kristus telah menyelamatkan kami. Tubuh dan darah Kristus membungkus kami, sehingga apapun tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, ada kuasa Kristus bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya kami akan mampu untuk menghadapinya. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, di dalam kami kembali menghayati tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ini. Bapa, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Dengan segala hal yang telah kami lewati, kami percaya Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh tiba di hari ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Saat ini ya Bapa, ketika kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan seluruh masyarakat bangsa kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam setiap peran dan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami hari ini. Biarlah kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab kami, karena kami percaya kami harus menjadi orang yang bermanfaat. Kami harus menjadi orang yang berguna bagi sesama, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami. Khususnya saat ini Tuhan, di tengah bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan menolong, kiranya semangat kami tetap teguh, kami tidak menjadi gentar dengan segala macam tantangan, terutama pandemi. Kami maju terus, kami membangun bangsa ini karena kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk PPKM yang diberlangsungkan dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Tuhan memberkati agar ini boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam waktu kurang lebih 17 hari kami dapat menekan lonjakan kasus COVID-19, khususnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali ini. Sehingga aktivitas kami, kegiatan-kegiatan kami kembali bisa kami laksanakan tanpa ada pengetatan-pengetatan, tanpa ada pembatasan-pembatasan. Tuhan tolonglah kami, masyarakat, agar kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah ini menjadi wujud daripada tanggung jawab kami bersama. Wujud dari kami ingin membantu tenaga kesehatan yang tengah bergumul berjuang untuk merawat dan mengobati para pasien COVID yang ada di rumah sakit. Tuhan tolong kami, biarlah hikmat dan Roh Kudus-Mu menuntun kami. Kami juga menyerahkan kepadamu pelayanan gereja yang sewaktu PPKM darurat ini harus ditutup. Biarlah kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak hanya ada di gedung gereja, tetapi Tuhan juga ada di rumah-rumah kami. Bahkan Tuhan ada di dalam hati kami. Dalam perjumpaan kami dengan Tuhan tidak dibatasi hanya di gedung gereja. Kami percaya Tuhan juga hadir di rumah kami dan di hati kami. Karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan kami. Kami tetap bersemangat, bersuka cita untuk ambil bagian dalam peribadahan di rumah-Mu yang kudus, yang ada di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi pelayanan gereja yang juga dihentikan sepanjang waktu ini, agar kiranya upaya gereja ini juga boleh mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati, kiranya pelayanan yang dilakukan secara online itu juga boleh menopang mendukung jemaat dalam mengikuti seluruh ibadah-ibadah
yang harus mereka lakukan dari rumah masing-masing. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan doa-doa kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa, kami memohon agar kiranya kuasa Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, menuntun kami, membimbing kami khususnya di sepanjang minggu ini, agar perjalanan hidup kami satu minggu ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan terlebih kami boleh bermanfaat, boleh berguna bagi sesama kami dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami, saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit ataupun usia lanjut. Kami berdoa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi mereka yang berhasil, yang sukses dalam pendidikan, pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Karena tanpa berkat Tuhan, apa yang kami peroleh dalam hidup ini tidak akan menjadi berarti buat kami. Bapa dalam sorga, kami serahkan perjalanan hidup kami satu minggu ini, perjalanan pelayanan gerejamu satu minggu ini, perjalanan kehidupan masyarakat kami sepanjang satu minggu ini. Tuntun dan bimbing Tuhan, agar masyarakat kami, kehidupan pribadi, keluarga kami boleh menjadi berkat. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Bapa, yang kami naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Kidung Jemaat 426, kita memuji. Mari menyerahkan persembahan ini pada Tuhan melalui doa. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas keselamatan hidup kami. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dengan ketulusan dan kesenangan berbagi berkat yang berasal dari diri-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan. Biarlah dalam pelayanan dan saksian kami makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus. Allah Maha Kasih, bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB, kami memuliakan nama-Mu. Kami Kiranya memuliakan Engkau nama-Mu. memelihara Yayasan GPIB ini agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ajak kita untuk berdiri.
perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan, dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 426. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.